Iya, baik, terima kasih banyak ini Bang Jai sudah hadir di tempat kami untuk bisa diekspos juga tentang produk kami di kontennya Bang Jai. Potensi Kabupaten Muna, dari dulu cemilannya adalah kacang. Nah, dari zaman dulu cemilannya kacang dan uh, dengan kacang yang disangrai pasir ataupun kacang gula merah, gula aren. Nah, dari situ muncullah ide untuk bisa menjadikan produk itu dalam kemasan yang seperti ini. Dengan menggunakan kata rapo-rapo ini sebagai ciri juga bahwa ini produk dari Muna. Ini produk cemilan khas Kabupaten Muna. Jadi tradisional food Muna adanya di rapo-rapo. Mungkin seperti itu, Bang. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Kabupaten Muna sebetulnya banyak sekali produk UMKM yang dilahirkan di desa-desa. Salah satunya hari ini saya bersama dengan Bu Maret ini, Bu Nur Hairan, Ya. salah satu owner produk Rapo-Rapo. Ini adalah salah satu produk yang ada di Kabupaten Muna dan hari ini kita akan bercerita banyak soal produk ini. Bu Maret, yang pertama mungkin kita dikasih gambaran kenapa harus memilih Rapo-Rapo sebagai produk UMKM ini. Iya, baik, terima kasih banyak ini Bang Jai sudah hadir di tempat kami untuk bisa diekspos juga tentang produk kami di kontennya Bang Jai. Sama mungkin seperti itu. Nah, untuk sejarah daripada produk rapo-rapo ini, kenapa harus produknya kacang tanah dan kenapa juga harus mereknya rapo-rapo. Nah, di sini kalau saya melihatnya dari potensi Kabupaten Muna. Dari dulu cemilannya adalah kacang. Nah, dari zaman dulu cemilannya kacang dan dengan kacang yang disangrai pasir ataupun kacang gula merah, gula aren. Nah, dari situ muncullah ide untuk bisa menjadikan produk itu dalam kemasan yang seperti ini. Kemasannya tidak langsung seperti ini, memang berproses dari aluminium yang biasa sampai ada yang seperti ini, Bang Jai. Kemudian satu lagi dengan menggunakan kata rapo-rapo ini sebagai ciri juga bahwa ini produk dari Muna. Ini produk cemilan khas Kabupaten Muna. Jadi tradisional food Muna adanya di rapo-rapo. Mungkin seperti itu, Bang Jai. Terus yang kemudian ini kan ada beberapa item produk ini. Apa saja ini? Misalnya maksudnya ini jenis produknya sudah berapa ini? Rapo-rapo ini ada 3 kelihatan ini, Iya, 3. Apa saja itu yang sudah ada? Iya. Kalau yang pertama mulai itu adalah kacang ini, kacang kulit yang disangrai dengan pasir. Tapi pasirnya semua sudah bersih. Tapi dengan mungkin yang kalau yang tradisional yang orang tua kita kalau makan kacang kulit biasanya tangan juga ikutan kotor juga. Tapi kalau rapo-rapo insya Allah tangan tetap bersih gitu. Jadi lebih modern lagi, lebih hijau lagi untuk konsumsi kacang tradisional. Kemudian yang kedua ada kacang aren. Kacang aren juga ini kacang tanpa minyak, disangrai pakai gula aren seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir kalau kolesterol apa, semuanya kalau rapo-rapo insya Allah juga dia bersahabat dengan minyak, bersahabat dengan kolesterol. Ini Kalau yang ini yang hijau ini kacang teri. Jadi dia campurannya dengan teri. Ini makanan tradisional, maksudnya makanan khas juga Kabupaten Muna ya, ikan, banyak ikan kita di Muna. Jadi dia menggabungkan antara kacang dan juga ikan. Kayaknya semua sudah tahu kalau itu. Tapi rasanya bisa dicoba, bisa dibandingkan. Siap. Kalau sampai sejauh ini izinnya sudah ini ya, sudah ada. Dari pertama kali produksi Bang ya, 2018, 2019 sudah ada PIRT, kemudian diurus halalnya. Oke. Ya. Terus yang kemudian sampai sejauh ini distribusi dari produk rapo-rapo ini sudah sampai di mana saja? Apakah hanya menjangkau pasar di Kabupaten Muna atau sudah misalnya ke Kendari atau ke mana? Iya. Alhamdulillah rapo-rapo pernah sampai di
Florida. Hmm. Dibawa oleh-oleh kayaknya, Hmm. dibawa ke Florida, diposting di sana, dan alhamdulillah saya pikir produknya sudah agak lama, ternyata di sana masih gurih katanya, enak sekali. Itu pernah sampai di Florida, tapi untuk pemasaran secara umumnya kita masih di putaran Sulawesi Tenggara. Kalau untuk di luar Sulawesi Tenggara kami biasanya by order, ada pesanan baru kami kirim seperti itu. Tentu sebagai misalnya owner produk Rapo-Rapo Iya. ini, pada sisi UMKM tentu kan produk UMKM ini kita harapkan bisa mendorong tumbuhnya misalnya industri-industri di rumah tangga. Tentu ini kan ada karyawan, ada yang bekerja, Iya. terus yang kemudian Rapo-Rapo dia punya kacangnya dari petani. Iya. Pada sisi itu Bu Marit melihat ini bagaimana? Maksudnya kan kita sangat berharap produk Rapo-Rapo juga ikut menopang ekonomi masyarakat. Iya. Bagaimana itu? Ya, Rapo-Rapo dari bahan bakunya sudah dari petani kacang di Bone, ya di Kecamatan Parigi, Bone dan sekitarnya. Ya, kemudian produksinya kami juga melibatkan beberapa karyawan lepas istilahnya, bukan karyawan tapi apa istilahnya, upah gitu. Jadi sistem upah sesuai dengan produksi mereka. Jadi dari proses pemilihan kacang, pembersihan, sampai proses produksi ada tim kerja memang yang terlibat untuk jadinya seperti ini. Dari masuk dari petani dibersihkan, kemudian diproses sesuai dengan SOP-nya Rapo-Rapo. Nah, kemudian dipasarkan. Tapi secara umum UMKM kita tuh kebanyakan kita seperti apa ya istilahnya, semua bisa gitu. Dari kita bikin produknya sampai kita harus bisa iklan, bisa menjual. Harus kreatif katanya. Terus yang kemudian ini tentu Bu Marit punya bayangan soal pengembangan produk Rapo-Rapo ini. Artinya kan apakah misalnya dia punya jenis produk akan ditambah, entah itu rasa atau apa. Maksudnya pasti punya bayangan lah soal pengembangan produk ini ke depan. Maksudnya termasuk misalnya pada sisi pemasaran, apakah akan dipasarkan lebih luas atau bagaimana? Produksinya lebih massal atau? Iya. Kalau untuk perencanaan kami harapannya itu bisa yang pertama punya mesin pengering, karena biar produksinya bisa lebih banyak, tidak tergantung cuaca untuk pengeringan kacang ataupun ikan. Kemudian pemasarannya bisa di mana, di toko-toko yang besar gitu, untuk se-Indonesia ada outlet-outletnya Rapo-Rapo itu intinya. Harapannya punya outlet di kota-kota besar seperti itu. Tentu kan produksi UMKM akan terus tumbuh ini jika mendapatkan istilahnya support dari pemerintah. Saya sangat berharap bahwa mungkin Bu Marit punya harapan terhadap bisa pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sehingga bisa diorientasikan pengembangannya kayak apa? Maksudnya harapan-harapannya? Iya. Kalau harapan yang pertama produk kami bisa dikonsumsi, bisa terus dibeli sama seluruh masyarakat, khususnya juga mungkin di daerah di Kabupaten Muna bisa setiap rapat ataupun ada kegiatan ada souvenir produk UMKM di dalam packaging apa namanya, packagingnya oleh-oleh atau apa gitu, jadi bisa dimasukkan ataupun rapat-rapat di kantor sama masyarakat, ada produk UMKM yang bisa dipajang dan bisa dikonsumsi bersama-sama. Kemudian yang pasti bisa kita didukung dengan seperti produk-produk yang lain yang besar, kita bisa didukung dengan tempat untuk bisa eksis menjual. Dalam hal ini bukan hanya sekedar dipajang, tapi dibeli gitu. Kemudian kalaupun pameran, produk kami kalau bisa dibeli lah. Kalau misalnya tidak habis, kalau bisa yang punya acara yang beli. Oke, memang yang paling utama memang pada sisi UMKM penting juga istilah kolaborasi. Kita sangat berharap seluruh stakeholder ikut mendorong terus tumbuhnya
produk-produk UMKM di daerah, khususnya di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Iya. Tentu ke depan kita sangat berharap UMKM terus tumbuh, bangkit, dan tentu kita berharap itu menjadi penanda tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muna secara umum, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Oke?